Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas examination untuk Monbuka Gakushou Scholarship tahun 2007 dan Koko akan bahas materi physics undergraduate students. Totalnya ada 5 soal yang kita harus selesaikan di paper ini dan waktunya hanya 60 menit. Untuk memaksimalkan pembahasannya, di setiap video Koko hanya akan bahas satu soal aja. Jadi pastikan setiap soal yang Koko bahas di sini bisa dimengerti oleh kalian semua, karena soal-soal fisika yang ada di tes Monbuka Gakushou ini cukup kompleks dan cukup challenging menurut Koko pribadi. Nah, sebelum kita mulai, nomor yang pertama, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, Koko silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan di share video ini jika pembahasan ini bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran kalian semua. Kita langsung aja bahas soal yang pertama. Di soal pertama ini ada 5 soal kecil lainnya. Jadi basically ada 5 soal lagi untuk soal pertama ini. Di soal yang pertama dia bilang, sebuah balok masanya M gede diletakkan di suatu horizontal frictionless surface. Jadi kita letakkan di suatu lintasan horizontal yang tanpa gesekan. And is attached to a spring of force constant K. Kemudian balok ini kita ikat ke salah satu pegas dengan konstanta pegas K, seperti pada gambar. Jadi ilustrasinya dia udah tunjukin di bawah sini. Mula-mula pegasnya berada di natural length-nya dia. Artinya pegasnya belum memiliki atau menyimpan energi elastis potensial. Dan bloknya pun dalam keadaan diam. Jadi sistemnya seimbang. Kemudian a bullet of mass M, ada peluru dengan massa M kecil dan kecepatan V, collides horizontally with the block and stop inside the block. Ada peluru yang memiliki kecepatan V akan menumbuk balok. Setelah terjadinya tumbukan, peluru akan diam di dalam sana. Kemudian balok dengan peluru akan mulai bergerak ke sebelah kanan. Hasilnya adalah mereka akan menekan pegas tersebut. Pertanyaannya, carilah maximum distance of compression. Carilah seberapa jauh pegas tersebut akan tertekan atau terkompresi. Ada 2 konsep yang kita harus gunakan untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah terjadi collision di sana. Ketika terjadi tumbukan, maka momentum harus terkonservasi. Jadi konsep pertama adalah conservation of momentum. Conservation of momentum itu bilang momentum sebelum terjadinya collision, Koko tulis sebagai momentum before, akan sama dengan momentum setelah terjadinya collision, momentum after. Sebelum terjadinya tumbukan yang memiliki momentum hanya bullet, karena bullet memiliki massa dan kecepatan. Momentum itu sendiri massa dikali kecepatan. Jadi sebelum terjadi tumbukan yang punya momentum siapa? Hanya pelurunya aja. Kenapa baloknya nggak ada? Karena balok ini tidak bergerak atau at rest. Jadi P before di sini adalah momentum dari bullet. M dikali V. Kemudian setelah terjadinya tumbukan, pelurunya nanti akan di dalam balok. Kemudian mereka akan bergerak bersama-sama ke sebelah kanan. Kita anggap aja kecepatannya V prime atau V aksen. Nah, karena kecepatannya sama, maka setelah terjadinya tumbukan, baik balok maupun peluru itu sama-sama memiliki momentum. Berarti P afternya adalah massa balok dikali V prime ditambah massa peluru dikali V prime. Atau ini biasa disebut sebagai inelastic collision. Kalau Koko selesaikan persamaan ini, Koko bisa cari kecepatan akhir setelah tumbukannya berapa. V prime-nya kita bisa dapat mv dibagi dengan m tambah m kecil. Inilah kecepatan akhir setelah tumbukan. Konsep pertama selesai. Konsep kedua adalah setelah terjadinya tumbukan,
sampai dia maksimum compression. Setelah terjadinya tumbukan, sistem ini memiliki energi kinetik karena dia memiliki kecepatan. Kemudian waktu terjadinya maksimum compression artinya nanti sistem ini akan berhenti. Itulah posisi terjauh yang bisa dicapai oleh sistem ini. Nah, ketika dia berhenti, kinetik energinya jadi nol. Artinya kinetik energinya hilang dong. Awalnya kan dia punya kecepatan, berarti punya kinetik energi. Tapi terakhirnya kinetik energinya jadi nol. Artinya kinetik energinya hilang. Menurut conservation of energy, energi itu nggak bisa hilang. Hanya bisa diubah ke bentuk yang lainnya. Nah, dalam konteks soal ini, energi kinetik yang hilang itu diubah ke bentuk energi elastik potensial pegas atau elastik potensial energi. Elastik potensial energi untuk pegas, kita tahu formulanya, setengah kx kuadrat, kinetik energi setengah mv kuadrat. Kita pengen cari x-nya berapa. Karena x ini adalah perubahan panjang. Itulah yang ingin dicari oleh soal ini. Jadi konsep kedua yang Koko akan gunakan adalah conservation of energy. Kinetic energy dari sistem is converted into elastic potential energy dari pegas. Kinetic energy dari sistem setengah kali masanya ditambah ya. Karena pelurunya ada di sana. Dikali kecepatan kuadrat. Elastic potential energy untuk spring adalah setengah kx kuadrat. Setengahnya kita buang aja. Koko akan dapat m plus m. V prime-nya tadi di sini kita kuadratin. Kita akan dapat m square v square over m plus m square equals to kx square. M plus m-nya boleh dicoret 1. Kemudian k-nya kita bagikan ke sebelah kiri. Kalian akan dapat m square v square over k m plus m ini adalah x square. Dengan kata lain, x-nya tinggal diakar aja. mv over square root km plus m. Nah, inilah maksimum compression yang dialami oleh pegas. Dari pilihan yang tersedia, opsi yang benar itu ada di opsi yang F. Nah, ini soal pertama, bagian pertama. Kita lanjut soal pertama bagian kedua. Consider the circuit shown in figure 2. Kita punya suatu rangkaian. Rangkaian ini ada 4 buah hambatan. Masing-masing hambatannya R1, R2, R3, dan R4. Kemudian rangkaian kita juga punya sebuah baterai. Baterainya memiliki voltage E. Voltage ini sama aja seperti EMF. Pertanyaannya adalah carilah voltage that the high resistance voltmeter V shows. Kita ingin mencari tegangan yang terlihat atau terbaca oleh voltmeter ini. Voltmeter ini mengukur tegangan antar titik A, anggap ini titik A, dan titik B. Jadi kita harus tahu potensial di titik A berapa, potensial di titik B berapa. Kemudian kita tinggal kurangin. Itulah potensial difference yang terbaca oleh voltmeter. Nah, sekarang idenya adalah, atau pertanyaannya adalah, gimana cara kita menghitung potensial di titik A dan potensial di titik B? Kalau kalian lihat dari rangkaian ini, kita punya sebuah baterai, beda potensialnya E. Koko akan anggap potensial E itu di kutub positif, sedangkan kutub negatifnya kita anggap 0. Beda potensialnya E dong. E dikurang 0, kalian dapat E. Berarti di titik atas ini, kalau Koko anggap ini titik C, potensial di titik C itu adalah E. Sedangkan potensial di bawah sini, kalau kita kasih nama ini titik D, potensialnya adalah 0. Nah, untuk mencari potensial di titik A, kita bisa menghitung VAD.
beda potensial antar titik AD. Jadi kalau Koko tulis di sini, VAD itu sama dengan potensial atau beda potensial R3. VAD itu sama aja dengan beda potensial pada hambatan R3. Nah, VAD ini akan sama dengan VA karena VD-nya kan 0. Jadi VAD ini sama aja dengan VA. Sama dengan VR3. Nah, untuk mencari beda potensial di R3 seperti apa? Kalian bisa lihat di sini, R1 dan R3 ini membentuk rangkaian seri dengan total beda potensial E. Kalau kalian ingat-ingat formula dari potential divider itu kurang lebih seperti ini. Kalau kita punya dua hambatan, ini hambatan yang pertama katakanlah R1, kemudian kita punya hambatan yang kedua di bawah sini, katakanlah ini R2, kemudian beda potensial totalnya adalah V, jadi atas ini kita anggap ini V, bawah ini kita anggap 0. Nah, maka potensial R2, kalau kita mau menghitung beda potensial R2 aja, berarti mau menghitung beda potensial di sini ya. VR2 itu adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali dengan V total. Inilah formula potential divider. Kalau mau menghitung V di R1 gimana? Kalau mau menghitung V di R1 caranya juga sama. VR1 itu adalah R1 dibagi R total dikali dengan V. Nah, dengan konsep potential divider ini kita bisa menghitung VR3. Kan sama aja, ini rangkaiannya seri juga. VR3 itu adalah R3 dibagi R total dikali dengan E. Potensial totalnya kan E, beda potensial totalnya. Jadi VR3 itu adalah R3 dibagi R1 tambah R3 dikali dengan E. Inilah V di titik A. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa menghitung V di titik B. Kalian sekarang perhatikan sisi sebelah kanan dari rangkaian kita. Sisi sebelah kanan ini juga rangkaian seri. Untuk menghitung VB, kita bisa menghitung VBD. Koko tulis di sini. VBD sama dengan VR4. VBD akan sama dengan VB. Karena VD-nya kan 0 nih. Berarti VBD sama dengan VD. Sama dengan VR4. VD sama dengan VR4 dengan cara yang sama. R4 dibagi R total. Dibagi R total. Dikali beda potensial total. Beda potensial totalnya adalah E. Karena bawahnya 0. Jadi sama persis seperti rangkaian yang Koko gambar di sisi sebelah kanan. Setelah kita dapat VA dan kita dapat VB, sorry ini B ya, bukan D. Ini VB. Setelah dapat VA dan VB, kita tinggal kurangin VA dan VB-nya untuk mendapatkan beda potensial pada voltmeter. Jadi V itu adalah VB kurang VA. VB-nya adalah R4 dibagi R2 tambah R4E dikurang VA. VA-nya kita udah cari di atas. R3 dibagi R1 tambah R3 kali E. E-nya kita keluarin aja. Kemudian samakan penyebut bagian pecahannya. Koko langsung ya, R4 kali itu kalian akan dapat R1 R4 tambah R3 R4 kurang R3 sama R2 plus R4. R2 R3 kurang R3 R4 dibagi dengan R1 tambah R3 R2 tambah R4.
Nah, inilah hasil dari kita samain penyebut. Yang bisa dicoret ya kita coret dulu, R3, R4, R3, R4 habis. Jadi jawabannya adalah R1, R4 kurang R2, R3 dibagi ini kali E. Bisa dilihat ya, jawabannya udah kelihatan di sini. Dan dari opsi yang tersedia, jawaban yang benar itu adalah yang B ya, opsi yang B. Jadi R1, R4 kurang R2, R3 dibagi R1 tambah R3, R2 tambah R4 dikali dengan E. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya Koko. Koko tahu dari mana di sini VB kurang VA? Kenapa nggak VA kurang VB? Kalau kalian hitung VA kurang VB, jawabannya akan sama. Hanya saja di sini nanti R2 min R3, R2 R3 kurang R1 R4. Jadi jawabannya yang mana? Tetap B juga. Nanti bedanya hanya plus minusnya aja. Jadi mau VB kurang VA boleh, mau VA kurang VB juga boleh, karena di sini nggak ada angkanya. Kita nggak tahu potensial yang mana yang lebih besar. Nah, ini pembahasan untuk soal pertama bagian kedua. Kita lanjut ke soal pertama bagian ketiga. Sebuah silinder with a frictionless piston, jadi silinder ini pistonnya tidak ada gesekan, is placed horizontally in an atmosphere pressure. Tekanan atmosfernya segitu, seperti pada gambar ketiga. A gas in the cylinder is initially at temperature 300 Kelvin. Jadi temperatur mula-mulanya 300 Kelvin, volume mula-mulanya segini. Kita kasih nama ini T1, ini V1. Then the gas is heated, kemudian gasnya kita panaskan slowly to 400 Kelvin. Jadi temperaturnya berubah nih dari 300 jadi 400. Pertanyaannya, how much work is done by the gas in this process? Berapa banyak usaha yang dilakukan oleh gas dalam proses ini? Nah, karena pistonnya tidak ada gesekan, artinya ketika ini dipanaskan, piston ini pasti akan bergerak ke sini. Waktu kita panasin, molekul gas ini akan bergerak makin cepat. Ketika dia bergerak makin cepat, harusnya pressure-nya bertambah. Tapi karena dia nggak ada gesekan, maka tekanan yang bertambah itu akan kembali dikurangi sehingga sama dengan tekanan atmosfer dengan cara meningkatkan volumenya. Jadi kalau ini pistonnya nggak bisa bergerak, pressure-nya akan bertambah di sini. Tekanannya bertambah. Volumenya tetap. Tapi karena dia frictionless, artinya piston ini bisa bergerak bebas, ketika dipanasin, tekanannya tidak akan bertambah. Tekanannya konstan. Yang bertambah itu volumenya. Jadi volumenya bertambah supaya tekanannya konstan. Jadi dalam soal ini kalian harus tahu, tekanannya itu konstan. Karena tekanannya konstan, maka hubungan antara volume dengan temperatur adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Volume yang pertama, 6 kali 10 pangkat min 3. Temperatur yang pertama 300. Volume yang kedua kita nggak tahu, tapi dia pasti akan bertambah. Temperatur yang kedua 400. Nolnya kita boleh coret 2, 3 dan 6 jadi 2. Maka volume yang kedua ini adalah 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Itulah volume yang kedua. Nah, untuk mencari work done, ketika tekanannya konstan, work done itu adalah P dikali delta V. P-nya pressure. Pressure-nya pasti sama dengan atmospheric pressure, 1 kali 10 pangkat 5. Delta V-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3, tekanan akhir, dikurang tekanan awal, volume awal maksud Koko, 6 kali 10 pangkat min 3. Kalau kalian hitung 1 kali 10 pangkat 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Kita akan dapat 200 Joule.
Jawabannya adalah yang D. Inilah usaha yang dilakukan oleh gas tersebut. Kenapa usahanya dilakukan oleh gas? Karena di dalam sini banyak molekul gas. Molekul gas inilah yang mendorong piston sehingga dia bisa bergerak sampai ke sana. Jadi volumenya bertambah. Jadi yang melakukan usaha bukan pistonnya tapi gasnya. Tapi kalau volumenya nanti mengecil, maka di sini dia akan tanya work is done on the gas, bukan by. Jadi kalau volumenya mengecil harusnya dia bilang on. Kalau membesar volume work done by the gas. Nah ini untuk soal yang ketiga, nggak sepanjang pembahasan yang pertama dan kedua. Kita lanjutin soal pertama, bagian keempat, dan nanti Koko akan akhiri di bagian kelima. Bagian keempat dia bilang, spherical wave of wavelength 8 cm. Kita punya suatu gelombang dengan panjang gelombang 8 cm are generated in the same phase. Dihasilkan dengan fase yang sama dari dua buah point sources S1 and S2. Dari dua buah sumber S1 dan S2. Jadi S1 dan S2 ini menghasilkan gelombang dengan panjang gelombang 8 cm. Mereka terpisah dengan jarak 12 cm seperti pada gambar. Titik A, jaraknya dari S2 16 cm dan jaraknya dari S1 tidak diketahui. Tapi kita bisa hitung nanti. Karena S2A tegak lurus dengan S1S. Ini tegak lurus. Jadi jarak ini kalau Koko hitung sekarang, kalian udah bisa hitung. Pitagoras antara 16 dan 12. 16, 12 kalau di Pitagoras pasti 20 ya. Ini 20 cm. Pertanyaannya, are the spherical wave generated from S1 and S2 constructive or destructive at point A? Dia bilang di titik A ini terjadi interferensi yang konstruktif atau destruktif, atau bukan keduanya. Nah, di sini tentu saja kalian harus tahu dulu kapan dua gelombang akan berinterferensi secara konstruktif dan kapan mereka akan berinterferensi secara destruktif. Itu konsep yang kalian harus tahu terlebih dahulu. Kalau Koko tulis sedikit di sini, kalau kita ngomongin tentang interferensi, interference ini bisa konstruktif, bisa destruktif. Dia akan konstruktif ketika path difference kelipatan n kali lambda. Jadi ketika path difference-nya, beda lintasannya, n kali lambda, maka dia punya interferensi akan konstruktif. N-nya ini harus bilangan bulat. Jadi 0, 1, 2 atau min 1, min 2 boleh. Harus bilangan bulat. Nah, dia akan destruktif ketika path difference-nya itu adalah n min setengah lambda. Jadi dia punya beda lintasan kelipatan setengah. Jadi setengah atau 3/2 atau 5/2, 7/2 dan seterusnya. Jadi 1 n lambda, 1 n min setengah lambda. Path difference itu apa? Path difference itu adalah beda lintasan. Beda lintasan itu gimana? Beda lintasan itu basically beda panjang. Jadi untuk contoh soal ini, path difference-nya adalah beda panjang lintasan dari S1 ke A, Koko tulis S1A, dan S2A. S1A-nya 20, S2A-nya 16. Berarti dia punya path difference adalah 4 cm. Nah, 4 cm itu adalah setengah kali wavelength. Wavelength-nya kan 8. 4 cm ini kita bisa bilang setengah lambda. Karena dia punya path difference setengah lambda, maka interferensi yang terjadi adalah destruktif. Kalau path difference-nya persis kelipatan lambda,
maka interferensi yang terjadi adalah konstruktif. Kalau bukan n lambda dan n min setengah lambda, maka dia punya interferensi neither konstruktif nor destruktif. Jadi bukan konstruktif, bukan juga destruktif. Dua formula ini untuk n dari 1 ya. Jadi n-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bagian keempat ini jawaban yang tepat adalah destruktif. Koko akan lanjutkan ke bagian kelima atau bagian terakhir untuk video kali ini. Pembahasan soal kedua, soal ketiga, dan soal selanjutnya kalian bisa nonton di video selanjutnya. Jadi pastikan untuk lihat pembahasan di video selanjutnya. Kita langsung aja ke bagian kelima. In the fission process, dalam reaksi fission, 23592 uranium, several neutrons are emitted. Jadi dari proses ini akan ada beberapa neutron yang dihasilkan. Ketika barium dan krypton are produced in the fission, how many neutrons are emitted? Ketika reaksi ini menghasilkan barium dan krypton, ada berapa neutron yang diemisikan? Diemisikan itu berarti dihasilkan. Satu hal yang kalian harus tahu dari fission proses dari uranium. Fission proses uranium harus menangkap atau mengcapture satu neutron. Jadi nggak bisa kalau kalian cuma tulis seperti ini aja, 23592U, kalian langsung 14456Ba, bla bla bla, ini akan salah. Karena reaksi fisi untuk uranium harus capture satu neutron. Jadi satu neutron inilah yang seolah-olah menstimulasi sehingga terjadi reaksi fisi tersebut. Jadi di sini harus mengcapture 1 nol neutron. Harus mengcapture 1 nol neutron. Jadi 1 nol neutron tambah 23592 uranium baru bisa bereaksi secara fission menghasilkan barium plus krypton 8936 krypton plus lagi beberapa neutrons. Beberapanya kita nggak tahu. 10 neutrons. Nah, X inilah yang kita mau cari nilainya berapa. Jadi ada berapa neutron yang dihasilkan. Kalian harus tahu ya, neutron itu nomor masanya 1, nomor atomnya 0. Jadi harus tahu ini. Kita tinggal gunakan conservation dari mass number dan atomic number. Koko akan lihat mass number-nya aja. Dari mass number kalian bisa lihat 1 tambah 235 sama dengan 144 tambah 89 tambah X kali 1. Kalian akan dapat 236 sama dengan 144 tambah 89, ini adalah 233 plus X. Dengan kata lain, X-nya adalah 3. Jadi dengan menangkap satu neutron, dia akan menghasilkan 3 neutron. 3 neutron ini nanti akan bereaksi dengan 3 uranium. Akan menghasilkan neutron yang lebih banyak lagi. Itu yang disebut sebagai chain reaction dari uranium atau reaksi fission of uranium. Jadi jawabannya adalah 3. Dan pembahasan Koko selesai sampai di poin kelima ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. Koko benar-benar berharap pembahasan ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa benar-benar dimengerti oleh kalian semua. Thank you buat semuanya yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.